Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi ya semuanya sama Bapak di sini di mata kuliah videografi untuk pertemuan berapa berarti ya? Ketiga kali ya. Kita ini berarti pertemuan kita yang ketiga di semester ini. Oke. Sebelumnya Bapak mau ngucapin dulu bahwa selamat, menunaikan ibadah puasa dulu ya untuk semua yang berpuasa, semoga bukaannya tidak itu-itu aja dan bervariasi setiap harinya, amin. Oke, karena lagi puasa juga, kita berdoa dulu sebelum mulai kelasnya. Semoga semakin berkah kelas kita di bulan puasa ini. Semuanya, berdoa menurut, kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, terima kasih, kita selesai doanya. Sebelum itu Bapak cek dulu ya. Sepertinya oke, Bapak lihat udah join semua ya, murid-murid Bapak ini dari yang kemarin. Oke, alhamdulillah sepertinya kalian sehat-sehat semua ya, nggak ada yang bermasalah atau nggak ada yang sakit ya di awal puasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih. Ada yang ingat gak hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya masih ingat. Oke, sok Ronald, silahkan. Kalau nggak salah hari ini kita bakal belajar tentang kamera, Pak. Oke, betul banget. Jadi hari ini, karena kita kemarin udah tahu dasar-dasar dari videografi, dari videografi gitu ya. Sekarang kita masuk ke alat yang paling krusial dalam sebuah videografi. Kalau nggak ada kamera, namanya nggak akan jadi videografi. Oke, kita akan berbicara tentang kamera. Boleh sih. Nah, dari kamera video ini kemarin Bapak sudah tunjukkan, salah satu kamera untuk video yang akan kita bicarakan hari ini. Ada yang tahu salah satunya itu kamera apa? Saya tahu, Pak. Ah, ya boleh. HD cam, Pak. Ah, iya itu betul. Itu salah satu kamera yang Bapak kemarin bawa ya, untuk videografi, benar juga. Ada satu lagi nih, kamera yang lebih profesional lah bisa dibilang untuk kamera videografi ini. Ada yang lain? Kamera broadcast ya, Pak? Ah, betul. Betul sekali, Mbak Ajeng. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang yang namanya kamera broadcast. Di next boleh? Nah, kita gali lagi lebih dalam. Untuk kamera broadcast, di sini jika kita lihat ya, di sini itu ada banyak hal ya di sini. Sebenarnya kalau untuk, sudah merekam itu nggak terlalu banyak yang bakal kita gunakan. Nah, di bagian kita mulai dari depan, itu ada lensa, seperti kamera tentunya butuh yang namanya lensa. Cuman kamera ini lensanya tentunya, sudah didesain untuk videografi, lebih terkhusus untuk videografi. Jadi tidak ada yang namanya fitur-fitur fotografi gitu ya, yang kayak bokeh dan sebagainya, gitu ya. Pada umumnya tidak ada yang seperti itu, karena ini memang peruntukannya untuk videografi profesional. Di sini ada beberapa fitur seperti zoom yang umum-umum gitu ya, fokus gitu ya, itu bisa dilihat dari ring-ring depan ini, yang di depan, itu ada 2 ring, yang gerigi-gerigi, yang ada 17X itu yang paling depan itu digunakan untuk fokus, kalau yang bagian belakangnya sedikit itu untuk zoom. Terus di bagian belakangnya lagi itu ada autofocus dan semacamnya yang bisa di-toggle gitu ya. Hal-hal yang otomatis dan manual itu di belakangnya. Lalu di bagian atas kita naik sedikit, di situ ada tempat mic.
Nah, tempat mic ini itu biasanya menggunakan mic yang biasa kalian atau bisa dibilang mic condenser gitu. Nah, mic yang suka ada dipakai di kayak hajatan gitu. Nah, ini bisa dipakai di kamera ini gitu ya. Dengan melalui jalur yang namanya lubang XLR. Nah, lalu di sebelah kanan itu ada display kamera. Itu display itu tentunya seperti display kamera biasa itu untuk menampilkan hasil dari apa yang kita shoot. Tentunya kita juga butuh ya namanya melihat hasil apa yang kita shoot gitu ya, biar kita nggak terlalu belok kiri, belok kanan, atau nggak terlalu atas atau terlalu bawah gitu ya. Sama halnya dengan yang ada di teropong, bukan bisa dibilang teropong ya, mungkin lensa yang bagian belakang itu sama, cuman berbedanya kalau yang di atas itu lebih fokus aja kiranya, dia akan ditempatkan di bagian mata. Biasanya kalau misalkan yang atas itu kalau kita pengen lebih fokus lah gitu ya, nggak terganggu kiri kanan, kita pakai yang atas. Tapi kalau kita udah untuk monitoring aja, biasanya kita pakai kamera yang di pinggir. Nah, di bagian bawahnya itu yang banyak, tombol bagian belakang itu untuk mengatur gain dari mic. Nah, itu mic-nya juga di sini tak hanya cuma dipasang terus langsung mic-nya bisa dipakai, kita juga bisa mengatur itu mic-nya mau kecil, mau suaranya gede, atau mau, ada noise cancelling dan semacamnya gitu ya, tergantung. Tapi untuk fitur yang namanya noise cancelling biasanya tergantung kameranya juga, ada yang support, ada yang enggak. Nah, di bagian bawah itu ada bagian menu untuk biasanya menu set yang udah ada dari sananya, yang berasal dari perusahaan pembuat kameranya, lalu ada, tombol on off dan lain-lain. Apa sih bedanya gitu? Kenapa lebih spesial gitu daripada kamera yang biasa? Nah, untuk kamera yang ini, kenapa ini dipakai untuk reporter? Reporter itu membutuhkan yang namanya aktualisasi dan faktualisasi dalam berita yang diberikan. Jadi, kamera itu krusial banget, harus ready setiap saat gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau kamera yang ini kalau kita dipakai live untuk waktu yang cukup lama itu akan kuat, nggak akan kepanasan. Biasanya kalian kalau pakai kamera kayak bentar, ini contoh ya. Nah, ini kayak kamera kayak gini, ini kalian pakai beberapa lama itu kadang udah panas untuk videografi ya. Sedangkan kalau kamera broadcast itu enggak. Cuman nggak semua kamera konvensional itu nggak bisa untuk videografi. Contohnya ada 3 contoh kamera-kamera yang ada di sini. Yang pertama ada Canon EOS RP, terus ada Fujifilm X-E4, ada Nikon D5600 gitu ya. Nah, ini Bapak nggak di-endorse, cuman contoh aja. Nggak cocok untuk videografi itu dari faktor utamanya tuh dari spesifikasi kameranya, Pak. Seperti yang kita tahu kan semua kamera nggak cocok untuk videografi. Ada beberapa kamera yang cuma cocoknya itu di fotografi. Ya walaupun kamera itu tuh ada gitu, sudah disediakan fitur videonya, tapi kan dari segi kualitas dan dari segi fitur-fitur yang disediakannya enggak semuanya ada kayak di kamera broadcast atau kamera-kamera yang khusus untuk videografi, Pak. Kayak gitu. Betul betul ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat gitu ya dari perkataan Ronald juga ini ya, benar tadi. Jadi nggak semua kamera itu support ya teman-teman. Untuk videografi beberapa kamera memang udah punya fiturnya masing-masing gitu, udah disediain mode video gitu ya ada. Tapi nggak semua spesifikasi itu benar-benar bisa untuk mengambil video secara profesional. Bisa di next slide. Tapi kamera apapun yang kita miliki gitu ya, meskipun nggak support atau gimana, kita juga yang namanya teknik itu perlu gitu ya. Dan juga kita butuh kemauan untuk
menghasilkan karya dari kamera apapun yang kita punya gitu ya. Terima kasih semua yang udah menghadiri kelas Bapak hari ini. Semoga diberkahi puasanya bulan ini. Dan terima kasih Bapak akhiri kelas. Bapak tutup dengan doa. Semoga kita dapat menyerap semua ilmu-ilmu yang didapatkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.